Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dengan NRP 3124510019 dengan prodi D3 Teknik Informatika PJJ. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dengan mata kuliah metodologi Agile. Ya, ini langsung saja kita memasuki materi yang saya akan menjelaskan selanjutnya. Nah, sejarah lahirnya Agile dalam dunia software development. Nah, sebelumnya muncul Agile, mayoritas perusahaan menggunakan metode tradisional seperti waterfall yang cenderung kaku, sebab semua kebutuhan ditentukan di awal, baru kemudian dilakukan desain, implementasi, dan testing secara berurutan. Masalahnya, pendekatan ini tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang sering terjadi di dunia nyata. Sekitar tahun 1990-an, banyak pengembang mengatakan perangkat lunak mulai mencari metode yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Hal ini melahirkan berbagai pendekatan baru seperti Scrum, Extreme Programming, DSDM, Crystal Method, dan lainnya. Ya, ini penjelasan masih panjang ya, seperti itulah. Selanjutnya, sejak itu Agile menjadi paradigma utama dalam software development, digunakan oleh banyak perusahaan teknologi besar. Selanjutnya, apa sih perbedaan doing Agile dan being Agile? Nah, perbedaannya yakni pada doing Agile dalam kurung merupakan melakukan ritual atau ritual Agile, yaitu fokus pada praktik, metode atau tools Agile serta Scrum, Kanban, stand up meeting, sprint, and retrospective. Biasanya terlihat dari tim yang menjalankan serangkaian ritual atau framework Agile tanpa benar-benar memahami esensinya. Contohnya, kita sudah memakai Scrum karena ada daily stand up, backlog, dan serta sprint. Selanjutnya, sementara perbedaan being Agile dalam kurung menjadi Agile atau mindset Agile ya guys. Fokus, yakni dengan fokus pada mindset, budaya, dan nilai-nilai Agile dalam bekerja. Lebih menekankan pada kolaborasi, keterbukaan, adaptasi perubahan, dan continuous improvement. Dengan contoh, tim kita terbuka pada perubahan, belajar dari feedback, dan selalu berusaha memberikan value kepada user. Jika disimpulkan, doing Agile melakukan aktivitas, dan sementara being Agile menjalani nilai pada pola pikirnya. Selanjutnya, mindset yang sesuai dalam implementasi Agile, yakni pertama ada growth mindset vs
fixed mindset, yakni percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan belajar. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi pelajaran. Tim dengan growth mindset terbuka terhadap umpan balik dan tantangan baru. Kedua, collaboration over silos. Mindset untuk bekerja sama sebagai tim yang bersatu, melampaui batasan departemen atau fungsi. Fokusnya adalah pada tujuan bersama, bukan tugas individu. Yang ketiga, adapun customer centricity, yakni selalu memprioritaskan nilai bagi pengguna akhir seperti customer. Setiap keputusan dan fitur yang dibangun harus dipertanyakan, apakah ini memberikan nilai terbaik untuk customer kami. Selanjutnya masih sama. Yang keempat, embrace change. Memandang perubahan kebutuhan bukan sebagai kegagalan perencanaan, tetapi sebagai kesempatan untuk meningkatkan daya saing produk dan memberikan nilai yang besar. Yang kelima, interactive and incremental thinking. Percaya bahwa cara terbaik untuk membangun sesuatu adalah dengan membagikannya sebagai menjadi potongan-potongan kecil dan membangun secara bertahap serta mendapatkan umpan balik di setiap langkahnya. Ahli-ahli berusaha membuat rencana sempurna di awal. Yang keenam, focus on delivery, not just completing text. Mindset untuk bertanya, mengapa kita mengerjakan ini daripada sekedar apa yang harus dikerjakan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan outcome dalam kurung dampak yang bernilai, bukan hanya output dalam kurung banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya ketujuh ada transparency and radical honest. Menciptakan lingkungan di masa kemajuan dapat dibicarakan secara terbuka tanpa rasa takut. Ini adalah dasar untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan. Ke-8, self, yakni dengan organization and empowerment. Dengan adanya mindset bahwa tim dipercaya dan diberdayakan untuk mengatur cara kerja mereka sendiri dan membuat keputusan teknis. Manajer berperan sebagai pelayan, pemimpin dalam kurung servant leader yang memfasilitasi dan menghilangkan hambatan. Yang terakhir yakni ke-9, continuous improvements atau dalam kurung inspect atau adaptation, yang selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik dalam proses, produk, maupun keterampilan individu. Retrospektif adalah ritual saklar untuk mewujudkan ini. Yang terakhir, adapun kesimpulannya, dengan mengadopsi agile tanpa perubahan mindset ibarat menahan benih menanam benih di tanah yang tandus. Mindset inilah yang menjadi jiwa yang akan membuat praktik-praktik agile raga tersebut menjadi hidup dan lebih efektif. Transformasi yang sukses dimulai dalam mindset, keluar dalam tindakan. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang perkataan dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.